Nah, ini kita lihat. Nah, terus berikutnya adalah, nah program tadi tentu harus dievaluasi ya. Evaluasi tentu sama lah. Kalau ini kan lebih ke internal ya. Kita melakukan evaluasi hasil-hasil publikasinya bagaimana, kemudian monitoringnya seperti apa. Itu monitoring bagian dari evaluasi juga ya. Kemudian respect atau respon dari masyarakatnya, citranya seperti apa dan macam-macam. Itu bagian dari evaluasi mungkin yang ini. Dan yang terakhir yang penting adalah menjaga hubungan terus-menerus dengan media. Ini yang sering dilupakan. Orang sekali datang ke media ya sudah merasa sudah tugasnya selesai, ya kan? Atau bahkan ada juga yang menghubungi media ketika dia butuh saja. Nah, itu yang biasanya tidak disenangi oleh media. Giliran butuh aja dia nyari-nyari, ya kan? Giliran media yang butuh cari pimpinannya, misalkan wawancara, oh nggak bisa, bapak lagi sibuk. Itu yang sering terjadi, ya. Nah, ini jadi seperti itu. Jadi kalau berhubungan dengan media yang tipenya A, B, C, ya tadi kita akreditasi, sebenarnya sih tidak sulit, ya. Karena media-media seperti ini tidak pernah punya agenda tersembunyi yang dilakukan saat memberitakan suatu kejadian. Misalkan apa, minta duit, ya kan, bahkan memeras, itu nggak ada. Media-media yang tipenya mulai dari sampai Z itu yang biasanya punya agenda-agenda yang lain. Ya. Nah, berhubungan dengan media yang reputasinya baik itu tidak sulit, gampang. Ya. Kalaupun nanti ada terjadi pemberitaan yang tidak pas, itu jangan dianggap sebagai koran itu jelek, media itu jelek, bukan. Tetapi memang itu pasti bukan satu kesengajaan. Itu kalau oleh media-media yang tipenya tadi akreditasinya baik, ya kan? Beda dengan yang akreditasinya tidak baik, pasti punya agenda yang bahkan bisa direncanakan, nah, bisa dirancang untuk apa? Menyerang orang-orang tertentu. Dan ada yang seperti itu, ya. Kalau ada yang tidak pas, pasti itu nanti akan diketahuan cepat ya, dan itu akan diselesaikan sendiri oleh media yang baik tadi. Ya. Jadi ini yang perlu diingat, menjalin hubungan dengan media bukan hanya dilakukan pada saat perusahaan punya kepentingan atau sedang menghadapi masalah saja. Ya. Hubungan yang baik adalah yang bersifat simbiosis mutualisme. Menurut saya, pola hubungan yang baik antara media dan perusahaan adalah pola pertemanan. Dengan teman kita akan saling mendukung, saling membantu, ya kan? Kita akan mengatakan apa sesungguhnya yang jelek di kita, apa yang tidak baik di kita akan dikatakan dengan sejujurnya, ya kan? Jangan model pacaran. Pacaran ini kan maunya baik-baik saja, kadang-kadang bisa berantem. Kalau lagi berantem agak repot nih, ya kan? Jangan juga sebagai klien. Sebagai klien ya itu tidak ada keterbukaan di situ ya kadang-kadang. Adanya bisnis doang. Nah, jadi yang paling baik menurut saya adalah pola hubungan pertemanan. Pak Irwan, tentang pola hubungan pertemanan itu saya baca satu buku, saya lupa dari siapa sekarang ya, tetapi I love that book gitu ya. Buku itu bilang judulnya adalah Never Eat Alone. Intinya adalah networking. Unless you're networking, you are not working. Dan network itu adalah ada rumusnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, bukan mencari teman. Jadi cari teman supaya kita bisa bantu dia. Bukan cari teman supaya kita bisa minta bantuan dia. Jadi intinya adalah pertemanan. Dan ini klik lagi dengan ini gitu. Jadi benar-benar tulus dan simbiosis mutualisme ini benar gitu. Jadi kunci-kunci ini benar-benar daging semua. Daging semua. Daging saya banyak, Bu. Ya. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke ini ya. Pak Irwan boleh tanya nggak? Jadi gini, boleh. Kalau perusahaan, jadi gini, ketika perusahaan sedang krisis atau juga sedang masalah atau juga reputasinya sedang ada masalah, itu bagaimana dari perspektif media
ketika perusahaan ini butuh bantuan, ayo dong bantuin nih, jangan sampai digecek-gecek lagi nih di media nih. Ini gimana caranya membangun Nah, hubungan di media? kembali kepada pola hubungan tadi. Kalau kita Ya. punya hubungan pertemanan dengan media, media pasti tidak akan tega juga untuk menulis hal-hal yang jelek tadi, Bu. Wah, kita ini perusahaannya Bu Mona nih, ya saya telepon dulu deh. Bu, ini ada berita tentang gini-gini, klarifikasinya seperti apa? Paling tidak media akan menyajikan secara berimbang. Itu pada saat krisis, Bu. Memang jangan berharap media tidak memberitakan hal tadi. Betul. Tapi minimal dia harus dia bisa menyeimbangkan persoalan tadi dari sudut pandang dua pihak, tidak berat sebelah. Tapi kalau tidak kenal, Bu, ini kebiasaan orang media juga ya. Wah, kenapa tuh perusahaan ini? Wah, hajar, yuk sikat aja. Karena apa? Tidak kenal. Tapi kalau kenal, otomatis kita akan, oh, ini temanku nih perusahaan ini. Coba deh aku kontak orangnya. Dan di situ kita bisa. Yang penting apa? Kita ungkapkan saja krisis yang kita lakukan karena apa? Secara terbuka, ya kan? Secara apa adanya, jujur. Kita akui, misalkan salah pun kita akui, ya kan? Nah, kalau teman ini kan, wah gimana enaknya ya? Atur dong, bantu saya dong. Nah, pasti ada unsur bantuan sesedikit apapun dari teman kita yang ada di media. Itu kuncinya ada di awal hubungan tadi. Nah, kalau dari awal kita tidak punya hubungan, tahu-tahu minta tolong, enak aja lu gitu. Siapa nih? Kok sekarang baik-baikin kita? Pasti akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di media juga. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi itu modal sosial yang sangat penting ya, pertemanan itu ya. Oke. Thank you. Ya. Nah, kita kembali ke ini tadi, kalau tujuan dari media relation menurut Rahmadi kan ada beberapa hal ya, memperoleh publisitas luas mungkin, memperoleh tempat dalam pemberitaan media, umpan balik dari masyarakat, melengkapi data, informasi bagi pimpinan, dan lain-lain. Dan menjalin hubungan stabil dan berkelanjutan, dilandasi saling percaya dan menghormati. Nah, ini menarik ini sebenarnya. Nah, saya coba memetakan mana model-model media relation yang efektif dan tidak. Yang merah ini, saya kira banyak tidak efektifnya. Yang kuning lumayan, yang hijau itu biasanya efektif. Nah, press release, media kit, fact sheet, media pitch ini sekarang ini menjadi kurang efektif karena apa? Kelemahannya tadi di penulisan, di judul, ya kan, di tema-temanya. Nah, orang tidak bisa memisahkan antara hal yang menarik, fakta yang menarik dengan dengan informasi. Kadang-kadang informasi terlalu banyak juga, itu tidak akan terbaca. Pola membaca wartawan untuk press release dan lain-lain itu memang tidak banyak. Ya. Dari jumlahnya sekian banyak, biasanya diterima oleh sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi hanya membuat judul-judulnya saja, dia akan milih dari situ. Ya, oh judulnya menarik nih. Kalau judulnya menarik, dia akan mendalami lagi. Paling tidak, oh ada temanya yang menarik, dia akan baca isinya. Kalau tidak, akan lewat. Sekarang kan lewat email rata-rata ya. Email yang masuk biasanya dicatat oleh media, oleh sekretaris redaksi. Kemudian judul saja, ya kan? Begitu judulnya baik, oh kita baru lihat ke emailnya. Nah itu kuncinya di mana? Di judul sebenarnya. Judul harus menarik, harus baik, ya kan? Harus baik. Di situ dulu, dari situ awalnya. Setelah judul baru tema masuk ke ini. Press conference rata-rata menengah lah ya, tidak terlalu efektif juga kadang-kadang juga. Tetapi kalau untuk kementerian-kementerian atau instansi khusus, lembaga khusus, itu bisa jadi memang efektif ya. KPK misalkan, kemudian kalau sekarang Satgas Covid mungkin lagi ini ya. Polisian, kejaksaan kalau lagi ada ini. Nah, kalau ada momen yang menarik temanya, itu press conference akan menarik. Tetapi kalau tidak, ya tidak akan
terlalu banyak yang ikut juga, ya, pilih-pilih. Press briefing ini biasa, ini sangat ini ya, sangat umum lah ya. Tapi wajib ada. Biasanya kalau ada event tertentu, nah, ini bisa jadi efektif kalau kita membuat press briefing ini kan lebih banyak aturan-aturan. Kalau ada presiden datang misalkan, ini ada briefing dari Pas Pampres bahwa wartawan tidak boleh gini gitu. Itu sebenarnya memang aturan yang benar, tetapi membuat wartawan tidak nyaman juga, ya kan? Ya, jadi tidak terlalu inilah. Bukan pola ini. Biasanya di kekuasaan seperti itu press briefing. Nah, kalau di mana di perusahaan corporate saya kira nggak perlu press briefing lah, ya. Perlu ada press briefing ini karena ini tidak ini juga. Press interview bisa bermanfaat jika kita mau meyakinkan orang tertinggi di perusahaan kita untuk diwawancarai, ya. Misalkan bosnya PT Newmont Indonesia, siapa yang pernah bisa wawancarai? Kan sampai sekarang juga jarang, ya kan? Perusahaan-perusahaan asing juga susah, ya kan? Presiden, direkturnya atau CEO-nya perusahaan besar apa misalkan. Itu kalau dikasih kesempatan wartawan untuk wawancara khusus dengan dirut misalkan, itu membuat ada kedekatan personal orang wartawan tadi atau media tadi dengan dengan media, ya kan? Kita mau wawancara presiden misalkan, semua media pengen wawancara dengan presiden, tapi kan memang yang ngatur harus dari protokoler. Kalau protokoler tidak ngasih, ya berarti kan kita tidak punya akses. Padahal dengan kita wawancara dengan presiden misalkan, citra baik presiden pasti akan semakin baik juga, gitu loh, ya. Di luar dari persoalan media sosial mungkin, ya. Media sosial biasanya kan ini susah ininya kita, ya. Tapi press interview ini akan memberi dampak kedekatan dan positif sebenarnya, ya. Karena apa? Karena ada eksklusivitas di situ. Ada unsur ada unsur eksklusivitas atau unsur news value-nya di situ. Dan media senang ada unsur-unsur eksklusivitas, ya. Dia bisa nanya apa aja, ya. Yes. Termasuk, tetapi juga bisa jadi dikasih corporate bisa memberikan guidance sekilas lah gitu ya, supaya negosiasi mendingan ini aja ya, ceruknya begitu ya, sehingga win-win, ya kan? Ya, bisa. Mungkin dengan ada yang baik kita juga bisa minta, kalau kita sudah punya kedekatan dengan media kan bisa boleh tanya nggak, mau ditanyakan apa saja boleh. Apa-apa. Atau kasih titipan, mohon tanyanya ini. Bisa juga. Bisa juga kan? Ya. Newsletter karena ini tadi hubungan baik tadi, Pak Irwan. Hubungan baik tadi, ya harus dengan ada hubungan baik tadi kuncinya. Ya. Kemudian newsletter ini liputan tahun ini jadi biasa sekali sekarang ini, ya. Jadi tidak ada yang istimewa. Kecuali kita bisa mengemasnya dengan baik. Iya. Newsletter ini saya lihat yang berhasil dalam arti begini. Dia tidak hanya untuk internal, tetapi juga dibaca oleh masyarakat umum. Iya. Itu kayak majalahnya Garuda di pesawat, ya kan? Orang di pesawat atau majalahnya Lions Air atau Air Asia dan lain di pesawat. Karena apa? Karena situasinya mendukung. Orang mau tidak boleh main HP, tidak boleh apain, dan sudah ada bacaan itu dibaca. Dan iklannya banyak. Nggak ada videonya. Ya udah. Nggak ada videonya. Kelasnya kelas ekonomi, nggak ada, atau pesawat itu nggak ada videonya. Akhirnya baca. Tetapi itu iklannya banyak, Bu, ternyata, Bu. Ya. Coba perhatikan. Majalah-majalah di ini laku, ya. Ya sebelum COVID lah, ya. Waktu COVID udah nggak terbit lagi juga. Nah itu bisa bermanfaat. Selebihnya lebih banyak ke internal, ya kan? Ada satu hal menarik sebenarnya yang komunikasi internal. Tapi ini lewat dari media, ya, bukan media nih.
Komunikasi internal, kalau Ibu ngajar komunikasi ini perusahaan, itu komunikasi internal saya selalu mencoba atau menyuruh mahasiswa saya untuk menganalisis bukunya Pak Dahlan. Dua Tangis Ribuan Tawa. Itu Dua Tangis Ribuan Tawa. Dua Tangis Ribuan Tawa. Ya. Itu model komunikasi internal yang baru sekali saya kira, dan hanya Pak Dahlan yang bisa melakukan. Karena apa? Karena Pak Dahlan menulis tentang apapun tentang PLN itu di CEO Note. Tiap minggu dia tulis itu, dan itu dibaca oleh seluruh karyawan PLN. Dan itu mampu membangkitkan semangat orang-orang PLN, kemudian membuat kebanggaan orang PLN tahu apa yang dimaui oleh direktur utama. Itu menarik sekali kalau kita mau menganalisis itu. Ya. Sip. Itu keluar itu ya. keluar dari media. Ya. Tapi memang hanya Pak Dahlan yang bisa begitu. Ya. Pak Irwan, saya boleh bertanya ya. Jadi, jika perusahaan memiliki sumber daya minimal yang sumber daya minimal, tetapi tetap ingin membangun hubungan dengan media, berarti yang dipilih adalah yang biru, yang hijau ya, yang hijau. Yang hijau, kegiatan-kegiatan yang hijau harus dipikirkan dengan matang, dengan baik, ya kan? Ya, oke. Sekundernya adalah yang kuning, oke. Kuning. Tertiernya adalah yang merah. Yang merah ini perlu effort khusus lah. Effort khusus, ya. Nah, sekarang jika benar-benar minim sekali, yang mana yang paling efektif dari yang hijau ini? Minim sekali. Yang mana? Tes produk. Tes produk. Itu menarik, Bu. Ya, tes produk itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif sekarang. Perusahaan HP juga gitu. Jadi dibikin tes drive untuk wartawan khusus, ya kan? Launching, sebelum launching. Ini sebelum launching biasanya. Sebelum launching dia bahkan ada perusahaan yang meminjamkan mobil kepada wartawan-wartawan otomotif untuk bisa menuliskan tentang itu. Itu bagus kan? Oke, Pak Irwan, jika misalnya corporate atau lembaganya adalah lembaga yang berkaitan dengan kemasyarakatan, kira-kira apa? Company visit itu bisa, atau press reception ini bisa, Bu. Resepsi pers, ngundang coffee morning misalkan, ya. Kemudian atau ngundang sekedar ngobrol-ngobrol santai. Nah, pemerintah media relation terbaik dari pemerintah Indonesia menurut saya adalah pada saat peralihan dari minyak tanah ke gas, ya, konversi minyak tanah ke gas. Karena apa? Karena jauh sebelum dilakukan gerakan itu, ya, kita ini pimpinan-pimpinan redaksi itu sudah diundang oleh Pak JK untuk ngobrol tentang ini. Semua pimpinan redaksi se-Indonesia, terutama yang di Jakarta, diajak ngomong. Dijelaskan di situ, Pak JK menjelaskan bahwa kita subsidinya sekian, kalau kita bisa alihkan ke sini akan irit sekian, ya kan? Kita tanya jawab, kita berdebat di situ. Pada saat pertama bertemu berdebat. Bulan berikutnya kita ketemu lagi, sudah ada perubahan, modifikasi begini. Bahkan sampai kita 2 minggu sekali kita pernah ketemu untuk membahas soal itu, dan akhirnya prosesnya berjalan dengan lancar, ya kan? Meskipun banyak juga peristiwa-peristiwa ledakan ini, kan itu karena masalah-masalah oplosan, ya kan, ledakan tabung gas melon dan lain-lain. Tetapi menurut saya secara umum proses konversi minyak tanah ke gas itu luar biasa berhasil. Sekarang semua orang sudah pakai gas, ya kan? Karena memang intensif. Ini perannya Pak JK menurut saya yang sangat baik dalam menjalin media relation-nya. Ya. Dia tidak hanya ketemu dengan pimpinan redaksi, ya. Awal memang pimpinan redaksi, kemudian dengan redaktur, kemudian juga dia makan malam dengan wartawan-wartawan yang meliput soal energi dan lain-lain. Itu berkali-kali, tidak hanya sekali. Jadi menurut saya, dari pengalaman saya, media relation pemerintah terbaik ya di situ. Konversi minyak tanah ke
Gas. Nah, itu nanti saya bikin tulisan juga soal itu, Bu. Ya. Pengalaman ini ya. We're looking forward to having it. Oke, Pak Irwan. Yang lain-lain saya kira Ya. itu kita perlu memang semuanya sebenarnya perlu perhatian dari ini, ya kan? Ya, Tetapi tingkat efektivitasnya mungkin bisa kita prioritaskan mana yang bisa ini ya. Media personal approach sama special relationship juga bisa dijalin ya. Media center ini bisa baik juga ketika misalkan kemarin kita dipuji oleh oleh Asia waktu Asian Games karena menyediakan media center yang baik, ya kan, nyaman, kemudian menarik, enak, nyaman, kemudian lengkap datanya, ya kan, begitu selesai acara langsung dilaporkan ke panitia langsung diinikan di media center dan itu menjadi salah satu media center yang membawa nama Indonesia baik ya dalam penyelenggaraan event olahraga. Jadi ini buat pemerintah tapi ya. Nah, dalam skala-skala kecil misalkan perusahaan misalkan menggelar event kegiatan misalkan kan ada juga perusahaan yang mensponsori Piala Indonesia Piala Liga 1 misalkan. Liga 1 itu ada baiknya dia juga membangun media center sebagai cerminan itu. Piala Dunia tahun berapa disponsori oleh Nikon, itu Nikon juga membangun media center dan membuka servis gratis perawatan lensa Nikon, kemudian jadi wartawan-wartawan yang punya kamera Nikon, lensa Nikon bisa dibersihkan di situ, diservis, dicek ininya. Nah, itu jadi bahan yang menyenangkan juga untuk media, ya kan? Bahkan ditulis oleh media juga, ya kan? Ceritanya itu. Jadi Pak Irwan, perusahaan perlu secara aktif mencari cara membina hubungan baik dengan media, tidak hanya menyuguhkan berita yang kita ingin media liput, tetapi juga perlu merawat hubungan baik dengan media. Seperti yang tadi misalnya, ada media center yang bikin mereka nyaman, kemudian ada misalnya kasih apresiasi seperti yang tadi yang Nikon tadi misalnya ya dikasih ini atau cobain ini mobilnya nih, cobain nih nanti test drive nanti ya, jadi membinanya itu dengan sekreatif mungkin sehingga dampaknya kepada perusahaan atas produk dan jasa perusahaan itu dapat, dalam hubungan baik juga dapat, potensi kalau ada krisis itu juga tidak akan dikecek-kecek juga gitu ya. Iya. Terus juga win-win ya. Semua pihak merasa diuntungkan gitu ya. Ya. Dan kalau kita perhatikan Bu, dari beberapa yang hijau ini, itu rata-rata apa? Rata-rata adalah mengembangkan hubungan yang lebih personil kepada media. Ada eksklusivitas, ya kan? Itu kan lebih ke ini. Ada yang lebih kedekatan, ya kan? Company atau factory visit itu membuat orang punya kedekatan dengan perusahaan, ya kan? Press tour membuat orang punya kedekatan dengan perusahaan. Media gathering, misalkan kita bikin outbound dengan wartawan, itu ada kedekatan yang terjalin antara perusahaan dengan media dan lain-lain. Itu rata-rata semuanya itu. Tes produk juga begitu kan? Kita jadi merasa, oh ini bagus nih mobil ini misalkan. Iya. Nah, atau produk ini bagus. Nah, itu semuanya mengandung kedekatan sebenarnya. Iya. Jadi kalau ini ditarik sama kebutuhan dasar manusia, dimanapun ada kebutuhan praktikal dan personal. Praktikal adalah realnya, apa itunya. Personalnya adalah human touch ya. Kalau di dalam komunikasi itu dimensi hubungan, ada dimensi isi dan dimensi hubungan. Ya, dalam komunikasi ada dua dimensi isi dan dimensi hubungan. Sebenarnya kita bisa petakan itu ditarik. Sebenarnya itu ke situ juga gitu, ya kan? Iya, betul. Itu yang ahli Ibu kan. Oke, Pak Irwan, masih ada lagi kan? Nah, company visit atau factory visit saya pernah mengikuti yang menarik ini ya. Ini di Jarum Bu, ya. Jarum punya pengalaman
banyak mengundang orang-orang ya, begitu ada LSM, ada media, ada yang ini, dia akan mengundang ke ini, datang ke pabrik sana, ya kan? Pabrik dalam bentuk ini dan itu sudah diagendakan selain jalan-jalan di Kudus yang religi ya. Kita diajak juga ke pabrik ya kan, ada pabrik kreteknya ya kan, ada pabrik mesinnya. Untuk mesin memang kita tidak banyak personal touch-nya di sana, tetapi di kretek misalkan, di situ kita akan melihat begitu besar kayak hanggar isinya perempuan semua Bu di sana pekerjanya. Kemudian melinting rokok. Nah, kita nanti di situ juga disuruh untuk ikut melinting rokok. Nah, itu juga bagian dari sentuhan personal yang membuat ternyata kita asik juga ya melinting rokok. Dan itu memang yang pinter Jarum ini, dia menonjolkan faktor-faktor bahwa menyerap tenaga kerja banyak. Jadi menonjolkan tidak pabrik pabrik rokok mesinnya, tetapi kreteknya begitu banyak pekerja yang bisa dihidupi dari situ. Kemudian kita Jarum citranya kan di bulu tangkis ya kan, kita diajak ke melihat ini, kemudian penanaman penghijauan. Nah, di situ membuat kita melihat sisi lain dari Jarum yang membuat kita ternyata ada sisi yang positif juga dari sebuah perusahaan rokok. Nah, paling tidak itu mengelola news value ya Pak Irwan ya. Yes, betul. News value-nya harus dikelola dengan baik. Nah, gitu. Dan angle-nya dia liatin lalu media ngunyah gitu. Oh ya, ini aja. Iya. Pak Irwan. Pinter, menurut saya pinter ya. Ya Bu, saya kira itu Bu ya. Iya, saya ada kegiatan lain, but I really love this event. I really love this event. Saya berharap kesempatan lain kita bisa ngobrol lagi. Ya, izinkan Pak Irwan saya bertanya dua hal. Yang pertama adalah media itu berhubungan dengan, maksudnya perusahaan. Kan media itu kan ada struktur juga ya kan, ada yang pimpinan owner, kemudian ada yang gatekeeper, kemudian ada jurnalis gitu ya. Nah, perusahaan corporate perlu berhubungan dengan yang tadi ketiganya ya Pak Irwan ya. Ya, semuanya. Gimana bisa dipetakan sedikit yang ini untuk apa, ini untuk apa, gimana? Bisa jelaskan? Wartawan itu kita perlu punya kedekatan supaya dia pada saat meliput acara-acara kita itu datang dengan perasaan senang, perasaan punya kedekatan, ya kan? Jadi dia meliput hal-hal, bisa melihat hal-hal yang baik. Kalau wartawan datang dengan males-malesan, ya kan? Karena disuruh oleh pimpinannya, hasilnya tidak akan baik, ya kan? Tapi kalau dia datang dengan ketemu sahabat, ketemu teman, itu pasti akan lebih gembira. Itu di wartawan. Produser atau redaktur kita perlu ini karena apa? Mereka lah yang menentukan kebijakan dimuat atau tidaknya. Jadi kalau misalkan kita sudah ngundang, kemudian ini wartawan, redaktur ngirim wartawan, kemudian kita bisa mengucapkan paling tidak, terima kasih ya wartawan sudah datang. Tujuannya bukan untuk minta dimuat, tetapi kita hanya mengucapkan tadi wartawanmu sudah datang nih, makasih banget ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa baik untuk berita-berita koran Anda, media Anda. Oh ya Bu, nanti saya lihat beritanya. Ya, seperti itu. Tidak langsung kita ngomong ya, tapi kita bisa begitu selesai acara, kita bisa kontak produser atau redakturnya, terima kasih sudah mendatangkan wartawan. Dari situ kan pasti produser juga akan nggak enak kalau nggak muat. Ya kan? Karena dia sudah punya kedekatan dia dengan ini juga. Pasti dia akan berusaha mencari, yang menarik yang mana nih. Paling tidak begitu, ya kan? Terus pimpinan atau itu perlu kita jalin paling enggak ya, supaya apa? Kita pertemukan paling tidak dengan CEO kita supaya ada hubungan yang kedekatan yang lebih juga, kan? Pemilik itu menentukan jalannya media juga soalnya, ya kan? Apapun kalau misalkan dia berantem dengan perusahaan kita, jangan buat berita itu, bisa saja terjadi. Meskipun untuk media-media yang baik tidak seperti itu, tetapi ada baiknya bos kita dengan bos itu juga punya punya kedekatan yang baik juga. Saya kira itu Bu.
Ya. 3 hal. Satu lagi Pak Irwan, tentang media sosial. Ini adalah media konvensional yang Pak Irwan tadi sampaikan. Nah, ini for later ya. Ini penting dan ini arahnya ke sana juga gitu ya kan. Bagaimana membangun hubungan dengan media sosial dan pastinya dengan approach yang berbeda ya kan. Karena kita harus membangun hubungan sama komunitas-komunitas, sama influencer gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin kesempatan lain kita diskusikan ya Pak Irwan ya. Siap, Bu. Aduh, Terima kasih. banget. Saya senang, saya antusias banget. Itu hal yang baru lagi ya, yang menarik lagi. Betul, penting sekali Pak Irwan, penting sekali. Dan saya rasa ini juga dapat dielaborasi dengan detail tentang efektivitas. Ini peta ini besar sekali dampaknya ini. Ini akan memberi warna yang berharga bagi corporate untuk bisa merekonstruksi kembali bagaimana dia selama ini seperti apa, kemudian ngelihat lagi apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. So, very nice, very nice. Ada conclusion akhir yang mau disampaikan Pak Irwan? Ya, saya kira memang seperti tadi saya bilang, hubungan antara media dengan perusahaan atau perusahaan dengan media, PR dengan media itu ada yang bilang itu susah-susah gampang, tetapi kalau memang kita bisa menjalankan hubungan itu sebagai layaknya hubungan antara manusia dengan menjalin pertemanan, dengan menjalin keakraban, saya kira semua bisa diselesaikan, semua persoalan, termasuk masalah-masalah krisis itu kita bisa selesaikan dengan baik. Saya kira itu, Bu. So, Pak Irwan, nggak cukup terima kasih, tetapi benar-benar ini meaningful banget dan saya rasa banyak orang dapat belajar dari sini, ngelihat dari dua perspektif gitu ya, gimana corporate, gimana media, dan Pak Irwan mampu sekali memperlihatkan itu dengan cantik banget. Thank you again. Sama-sama Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, janji ya, kita ngobrol lagi ya. Siap, saya selalu siap Pak. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih banyak. Ya, selamat Bu. berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close dulu ini ya Pak Irwan ya. Ya Bu, waalaikumsalam.